Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, udah ini Bapak Ibu sadunya yang hadir pada malam hari ko. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga alhamdulillah pada malam hari ini yaitu program kegiatan SSM mengaji pada hari yang ketujuh ya. Kita dapat laksanakan pada hari ini, mudah-mudahan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad Muhammad. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mungkin langsung saja masuk kepada acara kita pada malam hari ini, yaitunya SSM mengaji. Kita itu masih membahas tentang lanjutan yang kemarin, masih toharah, masih toharah, masih bersuci. Kita persilahkan pada Ustadz Bertas, kita persilahkan. Tes jelas moderator? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah ta'ala wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafkahu bihi awamiraka wa nawahiyak warzuqna fahman na'rifu bi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Selamat datang kepada jamaah hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, dalam lanjutan kajian kita membaca kitab Muqaddimah Hadramiyah, kitab fikih. Sebelum kita masuk ke pengajian, mungkin terlebih baik dahulu kita sampaikan dulu kepada jamaah semua. Marilah sama-sama kita bersyukur dan bersalawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya jadi amal ibadah bagi kita semua. Dan marilah kita sama-sama mendoakan para muslimin muslimat yang saudara kita seiman setakwa yang lagi ditimpa, ya, ada saudara kita yang timpa musibah corona atau penyakit lainnya, atau bagi jemaah semua yang orang tuanya telah mendahului kita dengan di majelis yang barakah ini, marilah kita sama-sama berdoa atau mengirimkan Al-Fatihah untuk semuanya, terutama kepada ulama-ulama kita yang kena musibah, mudah-mudahan cepat disembuhkan, dan kepada yang penuntut ilmu, mudah-mudahan wabah corona ini cepat dihilangkan biar aktivitas kuliah kita kembali kayak biasa lagi. Mudah-mudahan di majelis yang barakah ini mari kita sama kita kirimkan Al-Fatihah ala hazinnya wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Amin. Oke. Jadi bagi jamaah semuanya, sekarang sudah pertemuan yang ke-7, alhamdulillah. Hampir pengajian kita ini sampai 2 bulan. Jadi bagi jemaah yang istiqomah dari awal sampai sekarang, mudah-mudahan adalah hikmahnya dan faedahnya yang apa kita baca, apa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca itu, yang kita bahas, bisa kita amalkan di hari-hari kita. Amin ya Allah. Karena ilmu itu bukan sekedar hanya didapati, tapi kalau bisa diamalkan. Jadi bagi jemaah semuanya yang mungkin ada yang baru hadir, yang pertama kali hadir sekarang, mungkin untuk pertemuan pertama sampai yang pertemuan ke-6 itu kan tidak pernah mendengar gitu. Jadi yang bagi jemaah yang belum pernah masuk sebelumnya atau yang tidak dari awal sampai akhir tidak pernah hadir, mungkin kalau di YouTube itu ada yang pertemuan 4 sampai 6 ada gitu. Tapi dari 1 sampai 3 itu tidak ada. Mungkin bagi jemaah yang pengen menanyakan itu pembahasannya masalah yang pertemuan pertama sampai ketiga, masalah dari masalah air mutlak, air mutaghayyar, air mustakmal gitu. Jadi kalau pertemuan keempat yang dari YouTube, itu pertemuan masalah pembahasan air najis. Jadi pertama sampai ketiga masalah air mutlak, air mutaghayyar, mustakmal, air makruh dipakai. Nah, mungkin bagi jemaah yang ingin menanyakan mungkin silahkan nanti di akhir itu. Insyaallah kalau bisa kami jawab. Kalau tidak kami jadikan PR. Gitu. Oh, sekarang pembahasan agak baru. Kemarin kita telah membahas masalah ijtihad, masalah air. Mungkin Pak Moderator mungkin bisa menampilkan PDF-nya. Yang sekarang masalah bejana. Bejana ini maksudnya itu adalah tempat atau baskom yang terbuat dari emas dan perak. Yang apa ya Bang? Yang kitabnya, yang PDF ini atau terakhir aja ntar. Halo? Hmm. Jadi sekarang pengajian kita masalahnya itu masalah orang kaya. Ya, Masalah orang kaya, kayak orang miliarder. Nah, itu pembahasan kita sekarang. sekarang Masalah mana halaman ini Bang, di atas, di atas lagi. Ya, fil awani. Oke. Fil awani. Oke. Iya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa masyayikhi wa talamidhihi fid dharaini amin. Faslun. Wa yahrumu isti'malu awani dzahab wal fiddah illa lid-daruratin wa takhadhuha walau inaan saghiran kamukhulatin wa ma dubbiba bidzahab wala yahrumu ma dubbiba bil fiddati illa dabbatan kabiratan lizinati wa yahillul mumawwahu bihima illam yatahassal minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Oke.
Mungkin sebelumnya kita ulang dulu sedikit ya masalah kemarin. Ya. Minggu kemarin kita bahas itu masalah ijtihad. Ijtihad kalau ada air yang dua yang serupa, maka kita di situ boleh ijtihad. Ijtihad di sini maksudnya adalah untuk menentukan mana air itu yang mutlak atau tidak. Karena dalam dua ember itu kita pasti ada dari salah satunya itu adalah najis. Tapi kita sekarang lupa tidak tahu mana ember yang tadi yang kena najis atau tidak. Jadi dan kita kan untuk tohara itu mesti dengan air mutlak. Dan pun di salah satu yang dua ember ini ada salah satunya air mutlak. Tapi karena kita lupa, tidak tahu, lupa kan mana air itu yang najis atau tidak. Jadi karena itu kita ada caranya, ada para ulama mengatakan ada masailut taharah. Masailut taharah itu adalah dengan wudu, tayamum, itu namanya masailut taharah. Dan selanjutnya ada wasail masail. Wasail masail itu adalah ya seperti ijtihad caranya dan awani bejana yang sekarang. Jadi untuk sampai kita ke air mutlak itu ada wasail masail. Itu ada dengan ijtihad dan ada dengan bejana. Kalau yang ijtihad itu kemarin itu masalah air yang serupa, air mutasyabbah keduanya. Kita tidak tahu mana air ini yang suci, mana air ini yang mutlak, mana air ini yang kena najis. Kita ragu sekarang. Maka karena itu kita ada jalannya. Itu wasil masail itu dengan ijtihad. Dan mana permasalahan itu kita bahas di minggu kemarin. Sekarang masalahnya adalah faslun al-awani. Itu masalahnya masalah bejana sekarang. Bejana adalah baskom atau bejana ya tempat air atau ember gitu kan yang terbuat dari emas dan perak. Nah, itu apa hukumnya? Oke. Yang penting sekarang kita udah tahu yang awani itu adalah bejana tempat air. Jadi apa munasabahnya, apa sangkutannya pengajian kita sekarang dengan yang sebelumnya? Itu masalah sekarang kemarin kita membahas tentang air masalah taharah. Masalah air mutaghayyir, air mustakmal, air najis. Apa munasabah dengan bejana sekarang? Karena kemarin itu kita telah membahas tentang air atau macam-macam air. Macam-macam air itu seperti air mutaghayyir, air mustakmal, air najis, atau air yang makruh dipakai. Mengapa kita bahas tentang air? Ya, mengapa kita bahas tentang air itu? Karena air itu wasilah untuk taharah. Nah, seperti mana yang saya sampaikan tadi, ada masaid taharah, yaitu dengan air berwudu, atau kalau tidak ada air dengan tayamum. Ada air yang boleh dipakai dan ada air yang tidak boleh dipakai. Gitu. Cuman yang air itu sendiri itu ada wasilahnya, ya. Ada wasilahnya untuk sampai kita ke air mutlak. Karena bersuci atau menghilangkan hadas itu mesti dengan air mutlak. Tidak ada air dengan air yang lain, mesti dengan air mutlak. Untuk mencapai ke air mutlak ini ada dua wasilah. Ada dua wasilah. Yang pertama itu dengan ijtihad, sebagaimana yang kita jelaskan minggu kemarin. Jadi wasilah sampai ke air mutlak itu dengan ijtihad. Itu. Yang kedua dengan al-awani, itu dengan bejana. Karena kan air itu sendiri kan tidak ada terletak di awang-awang, bukan kan? Kan air itu terletak di bejana atau di baskom gitu. Atau di bak gitu kan. Iya, kita ibaratkan sekarang awani itu melengkapi semua kayak bak, kayak bejana. Yang penting tempat air lah gitu. Itu namanya istilahnya dengan awani, bejana. Karena itulah kita membahas tentang awani. Karena air itu butuh wadah kan? Karena air itu butuh wadah, itu tempat. Karena itulah kita membahas sekarang bejana ini, awani. Itulah munasabahnya pembahasan kita yang sebelumnya dengan ini, itulah dengan tempat wadah, tempat air tersebut. Itu.
Tentu saja secara asal tinjauan kita membahas tentang bejana ini adalah dari sisi boleh digunakan atau tidak boleh digunakan, air tohara di sana, air suci di sana, gitu. Maksudnya kalau ada air di dalam, eee, atau baskom, yang mana baskom itu terbuat dari emas atau perak, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, karena sekarang kita pembahasan adalah masalah orang kaya. Masalah orang kaya yang mana baskom atau itu terbuat dari emas atau perak gitu. Jadi bejana mana yang, bejana mana saja yang boleh kita pakai untuk tohara, dan bejana mana yang tidak boleh kita pakai untuk tohara. Kalau pembahasan aslinya tergantung, air tempat tohara nanti. Bagaimana hukum kita menggunakan, baskom yang terbuat dari emas atau perak gitu, dan kemudian kita ngambil wudhu dari air tersebut, gimana hukumnya. Nah itu pembahasan kita sekarang itu al-awani lit-thaharah, itu bejana untuk thaharah. Berarti bejana untuk thaharah itulah tempat air kita wudhu. Itulah munasabah aslinya. Soalnya kan sebenarnya kalau masalah bejana itulah, itu memakai itu masalah memakai bejana untuk makan atau minum. Karena hadisnya eee, melarang itu untuk makan atau untuk minum. Oke, sebagaimana tuh yang di kitab, wa yahrumu isti'malu awani dzahab wal fiddah illa li daruratin wattakhazuha. Tuh yang di kitab. Haram hukumnya memakai wadah-wadah ya. Jadi artinya haram hukumnya memakai wadah-wadah terbuat dari emas dan perak, kecuali ini maksud tidak diharamkan, kecuali karena ada darurat gitu. Karena tidak ada darurati, karena tidak ada darurat. Karena ada darurat maka dibolehkan bejana yang terbuat dari emas atau perak tersebut. Kalau secara asal wadah apapun yang kita gunakan itu boleh saja. Ya secara asal kan wadah apapun yang kita gunakan itu boleh saja. Walaupun terbuat dari, kayu, besi, tembaga, plastik kan itu kan boleh kita pakai bejananya. Nah, tapi ada yang dikecualikan kalau bejana itu terbuat dari emas dan perak, maka haram untuk kita makainya, maka hukumnya haram. Karena itu landasannya dalam hadis disebutkan, di sini kan kata hadisnya, "La tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi fiha fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah." Itu landasan hadisnya mengatakan haram kita memakai bejana terbuat dari emas dan perak. Jangan kalian minum menggunakan bejana emas dan perak, dan jangan kalian makan menggunakan piring terbuat dari emas dan perak. Itu. Fa innaha lahum, karena eh, karena barang tersebut untuk orang kafir. Fa inna lahum fid dunya, karena yang kalau ada bejana itu hanya untuk orang kafir di dunia, dan bagi kalian muslimin itu di akhirat gitu. Maka bagi kita yang di dunia haram kita memakai bejana yang terbuat dari emas. Hanya dibolehkan bagi orang kafir. Itu hadisnya Bukhari Muslim, muttafaq alaih. Berarti Bukhari Muslim muttafaq alaih. Hadis yang kedua itu mengatakan haram kita memakai bejana tersebut, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Seseorang yang minum menggunakan bejana perak ya, sesungguhnya ia menyalakan api neraka dalam perutnya. Bukhari Muslim. Jadi dua hadis ini mengatakan bahwa menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak itu hukumnya haram. Itu landasan hadisnya.
Ah, apakah itu kan hadisnya masalah larangan untuk makan dan minum, itu kan? La tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah, itu kan? La tashrabu wa la ta'kulu. Itu tashrabu itu masalah minum, wa la ta'kulu itu masalah makan. Kan hadis itu mengatakan bahwa yang dilarang eee, bejana itu kan dilarang kita pakai waktu minum dan makan. Sekarang kita permasalahannya adalah wudu, ya. Sekarang kita tidak membahas masalah makan dan minum, tapi bahas masalah wudu. Jadi bagaimana maksud hadis ini, gitu kan. Jadi bagaimana maksudnya? Yaitu dengan bil qiyas. Jadi kita kiaskan, ya. Kita kiaskan yuqasu bil akli wasyurbi, ya masalah makan, yuqasu bil akli wasyurbi sairul isti'malat, gitu. Dia dikiaskan kepada makan dan minum di seluruh pemakaian. Jadi hadis ini tidak khusus untuk masalah makan dan minum, tapi di uh, tapi di seluruh pemakaiannya. Ini kayak pembahasan kita sekarang masalah bejana ya, bukan masalah perhiasan. Sekarang bejana yang terbuat dari emas dan perak, bukan masalah perhiasan kayak ya perhiasan emas dan perak atau emas bongkahan gitu, bukan. Tapi sekarang masalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Seperti itu kita katakan bahwa sekarang kita membahas tentang mungkin Pak moderator besok kan kaya raya gitu, tidak tahu uang ini mau diapain gitu. Nah ya untuk bisa untuk memperlihatkan kekayaannya, dia pilih piring dari emas, sendok dari emas gitu, semuanya dari emas gitu Iya, kan. Nah, karena nggak tahu mau diapain uang itu kan, mau dibuang atau diapain nggak tahu. Ya dibeli aja lah emas, piring dari emas, mungkin WC-nya dari emas juga kan. iya. Karena kekayaannya itu telah melimpah gitu. Akhirnya dibuat semua di emas, gitu. Nah itu maksudnya. Jadi haram hukumnya, bejana yang terbuat dari emas dan perak. Illa darurah. Nah situ kan kaitnya illa lidarurah. Darurah maksudnya ini adalah boleh kita memakai emas dan perak kecuali ada darurat. Nah, yang darurat ini maksud darurat ini adalah dalam kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Itu kaidah fikihnya mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Itu kan. Kalau contoh darurat di sini yang berkaitan dengan emas dan perak, contohnya itu saya ambilkan dalam kitab Hasyiah Bajuri, ya kitab dalam Hasyiah Bajuri itu disebutkan kalau ada dokter bilang ini kan, ada dokter bilang, kalau kamu pakai celak dari emas, maka penglihatanmu akan lebih terang. Ini masalah celak. Mungkin bagi teman-teman yang tahu masalah celak itu kan di mata. Maka kalau kamu memakai celak tersebut dari emas, maka penglihatanmu akan terang. Maka itu boleh memakainya. Atau nama lain itu mirwat. Mirwat itu adalah eh, apa tuh, celak yang terbuat dari emas atau perak. Kalau kamu memakai itu, maka penglihatanmu akan jelas. Maka boleh kita memakai celak yang terbuat dari emas atau perak. Itu diambilkan contoh dari dalam Hasyiah Bajuri. Jadi masalah ini kan masalah darurat. Jadi ada perbedaan sih antara darurat sama hajat, ya. Ada 2 nih, darurat sama hajat. Mungkin sharing yang kita rasakan di setiap hari. Ada darurat, ada hajat. Apa sih perbedaan kedua ini? Gitu. Kalau darurat itu adalah suatu perkara yang jika seseorang meninggalkannya, maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak ada yang bisa menggantikannya.
yang tidak ada yang bisa menggantikan, itu namanya darurat. Kalau kita tidak mengerjakannya, tidak memakan, contoh kita di hutan kan, ini masalah hutan, tidak ada yang bisa dimakan, hanya ada daging babi gitu. Nah, gitu kan. Kalau tidak kita makan, nyawa kita akan hilang, akan mati. Maka waktu itu, itu dikatakan dalam kaidah tadi, ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat itu, yang dilarang itu boleh kita makan. Kan pada asalnya kan, hukum asli kita makan daging babi itu kan haram, ya, haram sekarang. Tapi kalau keadaan kita itu darurat, pada kita tidak makan babi atau ular atau sesuatu yang itu diharamkan dalam syariat kita, nah pas di hutan sekarang, maka itu dibolehkan. Dan juga kaidah mengatakan ad-daruratu tuqaddar biqadriha. Jadi yang darurat itu ada juga kadarnya. Walaupun kita darurat sekarang di hutan, apakah kita makan semuanya gitu 1 ekor babi? Enggak, tapi hanya untuk menghilangkan rasa lapar. Hanya untuk itu saja. Tapi kalau lebih dari itu, maka itu hukumnya jadi haram. Jadi kadar darurat itu juga ada syarat-syaratnya. Tadi tidak boleh melampaui batas. Gitu. Jadi ad-daruratu tuqaddir biqadriha. Jadi hanya sekedar untuk melepaskan lapar. Maka itu dibolehkan kalau itu darurat. Dan kedua itu masalah hajat. Apa sih yang dimaksud dengan hajat? Kalau hajat itu sesuatu yang bila ditinggalkan, ya sesuatu yang bila ditinggalkan, maka bisa mendatangkan bahaya. Bisa mendatangkan bahaya. Akan tetapi masih bisa diganti dengan yang lain. Ya, masih bisa diganti dengan lain. Inilah perbedaan antara darurat sama hajat. Kalau darurat itu tidak bisa digantikan yang lain, ya, tidak bisa menggantikannya. Kalau hajat itu bisa digantikan dengan yang lainnya. Contoh yang hajat yang pernah dalam sabda Nabi mengatakan, pernah Nabi itu menempel bejana, pernah Nabi itu menempel bejana dengan perak. Padahal bisa saja Nabi menempel dengan sesuatu yang lain seperti besi atau kuningan gitu atau yang lain gitu. Tapi kenapa Nabi menempel itu dengan perak? Karena eee, ada keperluan gitu. Itu masalahnya. Jadi yang masalah hajat sama darurat, kalau darurat itu tidak bisa menggantikannya, kalau hajat itu masih bisa ada pengganti, masih ada jalan yang lain gitu. Maka itu namanya hajat. Itu masalah hajat. Eh, dalam selanjutnya yaitulah sambungannya wattakhadhuha walau inaan saghiran kamuqbulatin. Nah, itu. Jadi waw yang ada di wattakhadhuha itu namanya waw ataf. Jadi waw ataf itu diatafkan ke belakang. Jadi masih wa yahrumu wat wa yahrumu ittiki wat wa yahrumu ittikhazuha gitu. Jadi hukumnya masih haram. Jadi hukumnya haram haram hukumnya menyimpan bejana emas walaupun itu inaan soghiron, walaupun itu kecil. Jadi haram hukumnya. Seperti hulatin, seperti botol tempat celak. Botol tempat celak itu kecil. Tadi kan yang disebutkan di awal adalah haram memakainya, istimalnya. Haram memakai emas dan perak. Sekarang gimana kalau kita beli gitu kan, tapi tidak kita gunakan, hanya kita simpan. Maka itu juga tetap hukumnya haram. Walaupun walaupun itu kecil. Inaan sogir walaupun itu bejana yang kecil. Seperti botol tempat celak. Maka itu tetap diharamkan. Contohnya gini kan, Ustadz, saya beli bejana ini untuk hiasan saja gitu.
Misalnya saya beli ini untuk hiasan saja, hiasan rumah, eee, biar, saya memperlihatkan kekayaan saya tempel orang lain gitu kan. Jadi saya beli ini tidak untuk pakai, tapi untuk pajangan lemari gitu, hanya untuk pajang lemari. Tidak saya pakai atau saya gunakan. Walaupun seperti itu, walaupun kita jadikan hiasan rumah kita atau memperlihatkan kekayaan kita sama orang lain, itu hukumnya juga haram. Ya, ini, dalam konteks itu masalah bejana, itu yang terbuat dari emas dan perak, bukan masalah perhiasan atau kayak emas bongkahan. Yang diharamkan itu kayak Gucci gitu kan, kayak Gucci yang terbuat dari emas dan perak, kemudian kita jadikan hiasan rumah, atau hiasan lemari kita. Ini kalau kita dikarunia uang banyak atau kita kaya yang paling besar gitu, yang terkaya di Indonesia, kemudian dia untuk membuang uang tuh tidak tahu gitu kan, akhirnya dia beli apa yang dia inginkan. Biar kelihatan dia itu kaya sama teman-temannya, akhirnya dibeli semuanya dengan, dijadikan emas. Karena dalam kaedah mengatakan, "Ma haruma isti'maluhu haruma ittikhazuhu." Ini sesuatu yang haram untuk dipakai, maka juga haram untuk disimpan, gitu. Jadi kaedahnya, kaedah fikih mengatakan, "Ma haruma isti'maluhu harumat ittikhazuhu." Sesuatu yang haram untuk kita pakai, maka juga haram kita untuk menyimpannya. Itu kaedah fikih. Kalau dalam syair, dalam kitab Kifatul Tulab mengatakan, "Wa kullu man isti'malu muharramu. Qalu falittikhadhu aidan yahrum. Nahu awani dzahab wal fiddah qad harumat ittikhadha waqtinaan." Itu syairnya dalam kitab, Kifatul Tulab. Jadi sesuatu yang haram itu kita gunakan, eee, kita pakai, kita simpan juga haram. Oke. Sekarang selanjutnya, wa ma dubbiba bizahab. Nah, ini masih atap ke wa yahrum. Jadi kalau terjemahnya, eee, juga haram. Jadi juga haram apa yang ditambal dengan emas. Jadi tambal ini itu, tumbok, bahasa Minang tumbok kan. Jadi di sini namanya wa ma dzubbiba bizahab. Jadi haram juga apa yang ditempel dengan emas. Jadi yang kata tatbit, dob itu kan, tempel. Kalau bahasa kitanya itu menumbok, tumbok. Sekarang kalau ada, apa namanya itu, bejana kita atau ember kita yang terbuat dari tembaga atau besi, ada, bocor, kemudian kita tambal dengan, emas atau perak gitu, itu namanya tatbit. Jadi kalau definisinya tatbit itu adalah wad'u syai'in minaz zahab wal fiddah fi jawanibi aniyah. Jadi, eee ada baskom kita atau gelas gitu kan, gelas orang kaya, kemudian ada retak, kemudian kita tambal dengan emas atau perak. Jadi kata yang di tatbik itu kan kalau definisinya adalah wad'u syai'in. Jadi kalau bahasa Arabnya, kalau wad'u itu artinya meletakkan gitu, wad'u itu artinya meletakkan. Tapi di sini bukan emas kita letakkan ke, bejana, bukan itu maksudnya. Tapi di sini maksudnya menempelkan, menyatukan, ya. Bukan meletakkan. Ada emas, ada bejana yang, besi kita tempel, bukan. Bukan gitu, tapi sini menempelkan. Jadi emas juga, kalau menempel dengan emas, itu juga haram hukumnya.
Selanjutnya wala yahrumu ma dzubbiba bil fiddah. Nah ini. Wala yahrumu ma dzubbiba bil fiddah illa dabbatan kabiratan lizinah. Dan tidak haram hukumnya dan tidak haram hukumnya apa yang ditempel dengan perak kecuali tempelan yang besar untuk hiasan, ya, untuk hiasan. Jadi artinya wala yahrum sampai lizina itu adalah dan tidak haram hukumnya apa yang ditempel dengan perak kecuali tempelan itu besar untuk hiasan. Gitu. Untuk hiasan. Jadi untuk hiasan. Mungkin Pak Moderator mungkin bisa tampilkan yang bagan tadi. Ini. Ini yang ditanyakan sama Unifilia barusan. Sini ada ukurannya, apakah tempelan itu besar, sini ada hukumnya. Jadi ya di situ dijelaskan. Jadi yang dimaksud dobah, tadi kita jelaskan bahwa dobah itu adalah apa namanya itu? Menempel, menumbuk. Nah, bahasa Minangnya menumbuk gitu kan. Oke, kita bahas yang di sini. Jadi dobah, tempelan, menempel, itu menumbuknya terbuat ada 2 kondisi. Pertama, ada fiddah itu menempelnya dengan emas, dengan perak, zahab dan kedua emas. Oke. Fiddah. Kalau kita sekarang dobahnya dengan fiddah, fiddah adalah perak, yang mana sekarang dobahnya itu adalah kabirah, kabir itu arti besar, maksudnya menempel itu besar gitu kan, atau dobah itulah shaghirah, kecil, kecil. Jadi nanti kalau masalah alasan menempel ini ya, kita jelaskan dulu. Alasan kita menempel ini ada dua alasan. Yang pertama kita menempelkan emas itu ke bejana atau ke gelas atau ke bejana kita terbuat dari besi, itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama untuk memperbaiki, itulah untuk islah. Kalau islah itu untuk memperbaiki jadi. Nah, yang kedua bisa jadi untuk hiasan saja gitu, hanya untuk hiasan. Itu bejana itu tidak rusak, tapi kita kasih emas di luarnya untuk hiasan, memperindah. Yang kedua bisa jadi kita menempelkan emas atau perak ke baskom atau yang bejana kita tadi itu ya rusak gitu kan, kayak ada retak atau pecah, kemudian kita tempel dengan emas atau perak. Oke. Jadi kalau dobah, kalau tempelan itu terbuat dari fiddah, dari perak, yang mana dobah itu kabirah, besar gitu kan, besar, dan kabirah ini bisa jadi nanti tujuannya ada 2. Yang pertama kita ada tujuan untuk zina, itu zina itulah apa namanya itu, hiasan. Dobah kalau kabirah kita jadikan untuk zina, untuk hiasan, itu hukumnya haram, gitu. Jadi masalah kabirah atau shaghirahnya itu tergantung urf. Urf itu adalah keadaan negeri masing-masing. Kalau maksudnya urf itu adalah kalau 5 senti panjangnya di sini karena masalah besar atau kecil itu binisbah shaghir atau kabirnya. Misal sekarang karena semakin kecil kita contoh sekarang gelas. Jadi gelas itu sekarang ada retak. Ada retak sepanjang gelas kita barangkali gelas kecil ya. Gelas yang kita biasa pakai, sekarang gelas itu retak 10 senti. Karena gelas itu kecil dan retaknya 10 senti itu maka kita katakan bahwa retak itu adalah kabir gitu kan, besar retaknya. Kalau misalnya di ember, ya di baskom yang terbuat dari besi besar, yang mana retaknya itu adalah 10 senti juga.
maka itu kita katakan bukan kabir, itu kecil. Karena kita melihat wadahnya dulu. Kalau wadahnya ini binisbah wadah ya, wadahnya kalau wadahnya tempatnya itu kecil, maka itu tergantung. Kalau sepanjang ini retaknya, apakah itu besar atau kecil? Itu tergantung tadi. Kalau, baskomnya besar, wadahnya besar, itu tergantung juga. Tergantung kalau tidak bisa kita samakan. Misal tadi kalau di gelas itu 10 sentimeter, 10 sentimeter berarti itu besar, kabirah. Kalau di bejana yang besar kayak baskom, yang terbuat dari emas, perak, baskom besi, kemudian kita tambal dengan emas, tapi 10 senti juga, itu kita katakan adalah shaghirah. Karena itu tergantung binisbah, bejananya juga. Jadi tidak kita samakan hukumnya sama yang benda yang kecil sama benda yang besar. Oke. Jadi kalau dhabbahnya itu kabirah, dhabbahnya itu dhabbah, kita katakan ya, dhabbah itu artinya menempel, tempelan ya, tambalnya ya. Jadi dhabbah itu tambal, kalau tambal itu kabirah besar dan tujuan kita untuk ngasih tambal itu untuk zina, maka itu hukumnya haram. Oke, haram hukumnya. Kalau, dhabbah itu kabirah, tapi untuk islah, untuk perbaikan, untuk memperbaiki gitu kan, untuk memperbaiki, maka itu hukumnya makruh. Itu yang ada tinta merah berarti itu hukumnya. Berarti kalau ada tinta merah di situ, berarti itu hukumnya makruh. Jadi untuk islah, untuk perbaiki, jadi maksudnya kalau untuk perbaiki itu maksudnya ya tidak ada yang lain gitu. Itu sama saja kayak dengan darurat tadi. Tidak ada yang hanya semua hartanya emas semua, perak gitu kan. Jadi untuk menambal gelas yang retak itu, ya tidak ada, penambal lain, tidak ada penambalnya kayak besi yang lain atau kuning yang lain, tidak ada. Hanya yang ada di rumah dia itu adalah ada di emas atau perak, gitu. Kalau tujuan dia, untuk perbaiki dan ya islah untuk perbaiki, walaupun itu kabirah besar, maka hukumnya itu makruh, gitu. Sekarang yang kalau dhabbah itu fiddah shaghirah, ya kalau shaghirah kecil, ya kalau kecil dan tujuannya untuk zina, untuk hiasan, maka itu hukumnya makruh. Sekarang ada tadi kan gelas kita, bocor, kemudian kita tambal. Tadi kita katakan kan misalkan di gelas itu, eee, retaknya 5 sentimeter. Nah, itu kan itu termasuk kecil, shaghirah. Karena masalah kecil atau besar itu tergantung urfnya, tergantung keadaan di negeri masing-masing. Jadi, kemudian kita, tambal sama emas atau perak dan tujuan kita untuk hiasan gitu, untuk hiasan. Maka di sini hukumnya makruh kalau kecil. Kalau tujuannya, eee, untuk islah, untuk perbaiki, maka itu hukumnya mubah, oke. Kalau yang masalah, dhabbah dengan zahab, dengan emas, nambal dengan emas, eee, itu ada khilaf, ya, ada khilaf haramun mutlaqan, ya. Kalau yang haramun mutlaqan itu yang mengatakan itu adalah Mu'tamad Imam Nawawi, ya. Haram mutlaqan itu adalah yang mengatakan adalah Imam Nawawi. Mu'tamad Imam Nawawi. Kalau laisa haraman mutlaqan itu, eee, perkataan Imam Ar-Rafi'i, laisa haram mutlaqan. Maksud kalau laisa haram mutlaqan, jadi ada rinciannya gitu. Kalau Imam Rafi'i mengatakan itu ada rinciannya. Kalau Imam Nawawi mengatakan zahab itu tidak ada rinci-rinciannya, tidak ada kabirah, tidak ada shaghirah, hanya haram mutlaqan. Walaupun itu kecil atau besar, tambalnya, maka hukumnya haram mutlaqan. Itu muktamad Imam Nawawi. Oke. Kalau kalau Imam Rafi'i mengatakan itu ada rincian, sama rincian dengan fiddah. Kalau sekarang kita jadikan yang fiddah, itu kita buat emas sekarang. Kalau emas yang kabiro untuk tujuan kita untuk zina, itu hukumnya haram. Kalau emas itu kabiro untuk jadi islah, itu makruh.
Kalau fiddah yang shaghirah kita jadikan untuk zina itu makruh. Kalau zahab emas shaghirah kita jadikan untuk islah itu hukumnya mubah, boleh saja. Ini eh, ini maksudnya untuk yang itu pendapat Imam Rafi'i. Jadi kalau Imam Rafi'i itu ada rinciannya. Jadi maksudnya yang pendapat apa namanya itu Imam Rafi'i ini, jadi kan Imam Syafi'i itu kan banyak muridnya gitu. Imam Syafi'i banyak muridnya tersebar di seluruh penjuru Arab gitu kan, kayak Irak, kayak Syam gitu. Kemudian kan dalam mazhab itu banyak khilaf-khilafnya, banyak pertentangan. Kan dalam mazhab itu banyak pertentangan. Kemudian dari zamannya setelah Imam Syafi'i meninggal sampai masanya Imam Rafi'i, Imam Rafi'i itu lahir di Kuzaini, itu Kuzaini adalah di Iran. Jadi Imam Rafi'i lahir di Iran. Itu tanggal maksudnya tahunnya adalah 555 Hijriah itu lahirnya dan meninggal 623. Jadi umur Imam Rafi'i itu adalah 68 tahun. Kemudian Imam Nawawi beliau lahir di Nawa. Nawa itu di Syria. Jadi Nawa itu di Syria. Jadi Imam Nawawi itu lahir di Syria. Yang mana beliau itu lahir 7 tahun setelah Imam Rafi'i wafat. Jadi kalau Imam Rafi'i wafat tadi 623, kemudian 7 tahun setelah itu Imam Nawawi lahir. Jadilah 631 atau 632 atau ada khilaf tanggalnya atau 631 gitu kan. Lahirlah Imam Nawawi gitu. Dan Imam Nawawi ini wafat umur 676 Hijriah. 676 Hijriah. Yang mana umur Imam Nawawi pendek. Berapa? Umur Imam Nawawi itu adalah 45 tahun. Yang mana walaupun umur yang sedikit pendek kita katakan, yang mana kitab beliau itu sangat banyak. Yang mana hidup beliau itu penuh dengan nulis, mengarang kitab, nulis. Tadi kita katakan setelah Imam Syafi'i itu meninggal, kemudian kan banyak tuh murid-murid beliau bertebar di negeri Arab. Setelah dua imam ini datang, Imam Nawawi sama Rafi'i, kemudian beliau itu menyimpulkan pendapat-pendapat dari Imam Syafi'i itu mereka satukan gitu. Kalau ada yang khilaf-khilaf, mereka tentukan mana yang dia ambil atau tidak. Karena orang ulama berdua inilah untuk menyimpulkan pendapat-pendapat yang ada di perkataan Imam Syafi'i waktu itu. Jadi kita kalau dalam sekarang, kalau Imam Nawawi sama Imam Rafi'i itu ada khilaf, ada perbedaan, mana yang harus kita ambil gitu. Maka yang kita ambil adalah pendapat Imam Nawawi. Berarti kalau pendapat Imam Nawawi tadi mengatakan kalau zahab adalah haram mutlakon. Jadi tidak ada rincinya kayak fiddah. Itu kalau rinci itu kan tadi mengatakan Imam Rafi'i gitu. Gitu. Kemudian setelah Imam Rafi'i, Imam Nawawi ini wafat, kemudian datang lagi imam untuk menyimpulkan juga pendapat-pendapat Imam Syafi'i, itulah Ibnu Hajar sama Imam Rafi'i. Yang mana Ibnu Hajar ini lahir 976. 176 itu abad 900 lah. Datang mereka, kemudian datang lagi si Imam Ramli, itu lahir 1004 Hijriah. Yang mana mereka berdua ini itu menyimpulkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i tersebut. Kalau mereka berdua berdebat atau khilaf ada perbedaan, maka boleh kita ambil salah satu keduanya. Tapi kalau Imam Nawawi sama Rafi'i itu ada pendapat yang berbeda, maka kita dahulukan pendapat Imam Nawawi. Tapi kalau Ibnu Hajar sama Imam Ramli itu boleh kita ambil salah satu keduanya. Karena mengatakan apa nama itu?
Jadi kalau mengatakan Muhammadur Ramli yukafi Ibnu Hajar, fakhtar idza takhalafa bila hadar. Jadi kalau Imam Ramli sama Ibnu Hajar itu ada khilaf, maka pilih salah satu keduanya tanpa ada berhati-hati. Kita ambil saja gitu. Kita pilih mana yang cocok bagi kita. Itu kalau masalah pendapat. Oke, kita lanjutkan dikit lagi. Ya, Bapak moderator. Ada berapa kalimat lagi nih. Wa yahillul mumawwahu bihima idza lam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Gitu. Dan halal ya. Tadi wa yahillul mumawwa bihima illam yatahassal minhu syai'un bil ardi 'alan nar. Oke. Dan halal dilapisi atau dicat, ini masalah dicat sekarang ya. Dicat dengan emas dan perak kalau seandainya apabila ditaruh dalam api tidak akan meleleh. Iza lam yatasal bil ardi 'alan nar. Kalau ditaruh di api itu tidak akan meleleh. Maka itu halal. Jadi sini penjelasannya kalau sekarang masalah dicat. Sekarang kita ada punya bejana terbuat dari emas, terbuat dari tembaga ya, tembaga atau besi. Kemudian tembaga atau besi itu kita cat biar kelihatan kita kaya kan. Kita cat tembaga tersebut. Sini ada tafsilannya. Apakah apakah boleh kita menggunakan bejana tersebut dengan cat terbuat dari emas atau perak tersebut? Ada tafsilannya. Illam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar gitu kan. Kalau bejana itu pas kita panaskan di api yang terbuat dari tadi kan dari tembaga kan atau besi. Kemudian kita cek sama emas atau perak. Untuk membuktikannya kita halal atau haram memakainya, apabila kita panaskan bejana tersebut di api, dia akan meleleh emas tadi. Maka itu hukumnya halal. Kalau meleleh berarti hukumnya halal. Ada yang kedua, rincian kedua itu inhasola, tadi kan illam yatahassal. Ya, kalau tidak meleleh. Kalau tidak meleleh maksudnya, kalau tidak meleleh, tadi kita cat, kita panas sama HP, kemudian tidak meleleh, berarti itu halal, maksudnya boleh dipakai bejana tersebut. Kalau inhasala minhu syai'un bil ardi 'alan nar, kalau kita tadi kan bejana, kemudian kita semprot, kita cat sama emas atau perak. Pas kita panaskan, meleleh emasnya, maka itu hukumnya haram kita pakai. Ini masalah cat. Kalau kita sekarang sebaliknya, tadi itu kan bejana terbuat dari tembaga atau besi, kita cat. Sekarang tidak sebaliknya. Kalau sekarang ada bejana emas, kemudian kita lapisi dengan tembaga atau kuningan, biar emas tidak kelihatan kan? Biar emas tidak kelihatan. Gimana hukumnya? Apakah boleh kita memakai bejana tersebut? Ada bejana emas dan perak, kemudian kita lapisi dengan tembaga atau kuningan atau besi. Apa kita boleh menggunakan bejana tersebut? Ada tafsilannya. Kalau tafsilan pertama, in tahassala syai'un bil ardi 'alan nar itu, maka itu boleh dipakai. Maksudnya, kalau seandainya tembaga atau pelapis tadi kita panaskan, maka akan terpisah. Jadi kan ada bejana tadi kan, ada bejana dari besi, bejana dari emas atau perak. Kemudian kita lapisi dengan kuningan atau besi. Pas kita panaskan dan dia meleleh emasnya, maka itu boleh kita pakai bejana tersebut. Oke. Kalau sekarang illam yatahassal syai'un bil ardi 'alan nar, kalau sekarang bejana itu kita panaskan tapi tidak ada meleleh.
maka itu tidak boleh dipakai. Jadi ada emas perak tadi, kita lapisi dengan tembaga, pas kita panaskan tapi dia tidak meleleh, maka itu tidak boleh dipakai. Oke, itu masalah yang sebaliknya. Ini agak berdekatan surahnya. Kalau surah yang pertama, tadi itu tembaga, kemudian kita cat sama emas atau perak, gimana hukumnya? Apakah boleh kita pakai baju tersebut? Ada rinciannya. Rincian pertama, illam yahsul minhu syai'un bil ardi 'alan nar, maka itu boleh dipakai. Kalau kita pas panaskan meleleh, maka itu boleh dipakai. Kalau yang kedua, in hasala minhu syai'un bil ardi 'alan nar, jika kita panaskan meleleh, maka itu haram dipakai. Kalau sekarang yang di dalamnya itu bejananya itu adalah emas, terbuat dari emas dan perak, kemudian kita lapisi. Jadi sebaliknya ya, surahnya sebaliknya. Yang pertama tadi, eee, emasnya di luar. Kalau sekarang penjelasan poin nomor 2 penjelasannya lah emasnya di dalam, kemudian dilapisi dengan tembaga. Gimana hukumnya? Apakah boleh kita pakai? Tidak. Boleh dipakai inta sholat syai'un bil ardi 'alan nar. Kalau kita pas memanaskan bejana tersebut, keluar, terpisah meleleh emasnya, maka itu boleh dipakai. Kalau tidak illam tahassal, maka tidak boleh dipakai, artinya haram dipakai. Itu masalah bejana. Mmm. Mungkin ini ada pertanyaan, Bang, ada pertanyaan Pak Moderator, ada sekitar, 7 pertanyaan, mungkin pertanyaan bisa mewakili pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu itu. Ya, Langsung pertanyaan silakan. dan jawaban, ya. Pertanyaan pertama mungkin ada yang agak ragu tadi itu kan, apa yang dimaksud dengan awani itu? Apakah yang dimaksud dengan awani, apakah yang dimaksud dengan bejana tersebut adalah benda yang biasanya digunakan benda yang biasa digunakan peletakan sesuatu meskipun bukan berupa wadah. Jadi, sini ada dari 2 rujukan, maksud 2 kitab saya ambil. Pertama diambil dari kitab Hasyiah Syekh Sulaiman Ajma' ala Syarah Minhaj, itu aimu sama ina an urfan wa illam yakun dzarfan. Jadi benda yang biasa digunakan peletakan sesuatu sekalipun, bukan berupa wadah. Kalau bukan berupa wadah seperti ya kayak apa tadi, kayak, eee, apa tuh, mirwat, celak tadi, tuh. Atau, diambilkan dari kitab Zawajir an Iftiraf al-Kaba'ir. Situ mengatakan kullu ma yusta'malu fi amrin wudi'a lahu urfan, gitu. Jadi yang dikatakan bejana itu adalah benda yang biasanya digunakan peletakan sesuatu meskipun bukan berupa wadah. Pertanyaan kedua, mengapa tidak diperbolehkan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak? Nah, mengapa kita tidak boleh menggunakan bejana yang tidak boleh menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak, gitu. Ilat maksud haramnya ini diambilkan dari kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarah Minhaj. Nihayatul Muhtaj ini adalah, pengarang Imam Ramli. Wa illatut tahrim fi naqdaini murakkabatun fil aini wal khuyala, gitu. Jadi dia haramkan kita memakai bejana terbuat dari emas dan perak karena faktor bendanya adalah emas dan perak serta mengandung unsur kesombongan. Jadi sini masalah unsur kesombongan. Itu sih alasannya mengapa kita tidak boleh memakainya. Itu murakkabatun minal aini wal khuyala. Jadi akan memunculkan atau mengandung unsur kesombongan. Nah, itu dilarang. Yang ketiga, dalam kondisi bagaimanakah boleh menggunakan bejana emas atau perak? Kapan waktunya kita boleh? Itu kayak seperti yang darurat tadi.
illa daruratin, seperti kalau di sini diambilkan dari Hasyiah Bajuri. Hasyiah Bajuri ala Ibnu Qasim Al-Ghazi itu halaman 40, juzuk 1, Maktabah Hidayah Surabaya. Situ dikatakan contohnya ka'an akhbarahu tabibun adlu riwayatin bi anna ainahu la tanjali illa bidzalik jaza istimalu. Kayak tadi itu kan kalau kondisi darurat misalnya tabib dokter mengatakan antum eh, tidak mata antum tidak akan bisa melihat terang. Tapi kalau antum memakai celak dari emas atau perak, maka antum akan penglihatan akan terang. Kalau gitu kata dokternya, maka itu boleh. Maksudnya tidak ada jalan yang lain gitu kan, maka itu boleh. Mengapa haram menyimpan barang yang terbuat dari emas dan perak? Nah, tadi kan kita katakan wattikhazuha dan haram juga untuk menyimpan emas dan perak. Gitu kan? Itu diambilkan dari kitab Tuhfatul Muhtaj juga, itu karang Ibnu Hajar. Sini dikatakan li'annahu yajuz listi'malihi ghaliban. Ya. Ghaliban ka'latil lahwi. Jadi situ dikatakan karena berpotensi untuk menggunakannya. Kalau kita menyimpan emas atau perak, kan tadi diharamkan hanya untuk memakai. Sekarang gimana hukumnya kalau kita menyimpan saja, tidak memakainya hanya untuk perhiasan atau menyimpan di lemari? Gimana hukumnya itu? Maka itu juga tetap haram. Karena alasannya diambilkan dari kitab Tuhfatul Muhtaj gitu kan. Karena dikatakan karena berpotensi untuk menggunakannya. Karena sesuatu saat pasti kita akan berpotensi untuk menggunakan barang yang kita simpan tadi. Itu. Ya anahu yajuz li isti'malihi ghaliban ka'latil lahwi, seperti alat permainan, kita jadikan alat permainan. Gitu. Selanjutnya, mengapa diperbolehkan menggunakan barang berharga? Nah, ini mungkin sering dipertanyakan. Mengapa diperbolehkan menggunakan barang berharga selain emas dan perak? Itu kan? Padahal potensi kesombongan juga besar. Tadi kan alasan kita mengapa kita tidak boleh mengatakan memakai emas dan perak, karena khuyala, kesombongan. Kenapa kalau sekarang kita memakai perhiasan yang lain selain emas dan perak, tapi tujuan untuk kesombongan juga? Gimana itu? Nah, itu. Jadi disebutkan dalam kitab Nihatul Muhtad, Syarah Minhaj, halaman juz 1, halaman 105, Darul Kutub Alamiyah katakan, itu wa yahillu ina'u nafisu fi dzatihi min ghairi naqdain kayakutin ayahillu isti'maluhu wa ittikhadhuhu fil azhar. Jadi di samping hanya masalahnya ya, selain emas perak tadi, kenapa hanya emas dan perak diharamkan? Kalau tujuannya untuk khuyala, untuk kesombongan. Kan yang lain bisa juga kan jadi kesombongan. Perhiasan yang lain, permata gitu. Bisa. Kenapa hanya emas dan perak? Di samping tidak adanya larangan, karena masalah selain emas yang dilarang itu hanya emas dan perak. Karena dalam hadis itu dikatakan adalah la tasyrabu, tidak boleh minum atau makan dari emas dan perak, gitu kan? Kan masalah yang lain tidak ada, permata-permata yang lain tidak ada. Di samping tidak ada larangan, juga karena tidak tampaknya berlebihan dan kesombongan. Hanya orang tertentu saja yang bisa mengetahui barang mahal tersebut. Namun makruh menggunakannya ya, tapi makruh menggunakan tersebut. Tapi misalnya ada permata, selain emas dan perak kan permata, kita pakai, kita jadikan hiasan kita, itu makruh hukumnya. Fil azhar. Kalau dalam fil azhar yang kita fikih, kalau azhar itu mengatakan, maka situ ada khilaf, ada 4 khilaf. Al-mas'alatu al-khilafiyah. Yang kedua, khilaf bainal qaulain. Yang ketiga, ma'ubira bil azhar wal mu'tamad. Karena kalau di Imam Nawawi mengatakan yang azhar berarti pendapat itu mu'tamad. Muqabilhu qaulun qawi. Kalau lawannya kalau muqabil azhar itulah qaulun qawi itu kuat, itulah zuhur namanya. Maka kalau muqabil zuhur, muqabil azhar mengatakan selain emas dan perak itu juga haram dimakai. Selain emas dan perak ada kesombongan, maka itu juga haram. Itu muqabilnya. Tapi yang kita ambil sini pendapat azhar. Azhar itulah pendapat yang mu'tamad, pendapat yang diambil, berarti hanya makruh hukumnya, tidak sampai ke haram. Itu.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan hajat dalam tambahan emas tadi? Ini masalah nih. Apa yang dimaksud hajat? Itu masalah islah tadi. Masalah islah itu sama dengan hajat. Apa yang dimaksud hajat dalam tambalan emas atau perak? Ya, untuk kepentingan perbaikan. Itu diambilkan Hasyiah Bajuri, halaman 41, juzuk 1, Maktabah Hidayah Surabaya. Itu dikatakan bikauniha lihajatin antakuna li gharadin islah, gitu. Hanya untuk kepentingan perbaikan, hanya untuk kepentingan perbaikan. Itu dikatakan alasannya mengapa yang tambalan itu dibolehkan, gitu kan. Hajat maksudnya, kebutuhan. Kalau selanjutnya terakhir, mengapa tambalan emas mutlak diharamkan? Nah, tadi kan kalau Imam Nawawi mengatakan yang dibagan tadi kan, kalau tambalan pakai emas itu haram secara mutlak, baik itu tambalan kecil atau besar itu haram hukumnya. Itu mengapa begitu? Mengapa hanya emas mutlak diharamkan? Ini juga saya ambilkan dari kitab Hasyiah Bajuri, halaman 1, juzuk 1 halaman 42 Maktabah Hidayah Surabaya. Situ dikatakan wahwal mu'tamadu li annal khuyala fiha asyaddu minal khuyala fil fiddati wa li annal fiddah awsa'u minaz zahab. Karena potensi kesombongan lebih besar dan hukum perak itu lebih longgar. Karena kalau emas itu lebih potensi sombong lebih besar daripada kita pakai perak. Nah, itu saja. Allah alam. Baik, mungkin ada pertanyaan langsung dari Bapak Ibu hadirin semua. Mungkin bisa langsung saja di-unmute dan langsung kita tanya jawab pada malam hari ini. Dipersilakan. Tadi kita sedang bahas tentang bejana, penggunaan bejana, dan juga emas tadi bagaimana, yang melekat juga seperti apa. Jadi alhamdulillah sudah cukup jelas bagaimana tadi penjelasannya. Berarti artinya bejana yang digunakan itu yang jika terbuat dari emas atau dilapisi emas itu haram hukumnya jika kita gunakan baik untuk makan dan minum, dan juga kita gunakan untuk berwudu, karena tadi dikiaskan tadi seperti makan dan minum seperti itu. Iya. Ada bentar Bang, itu ada yang agak melenceng. Jadi Ya. yang diharamkan itu, yang jelas yang diharamkan itu adalah pertama menggunakan bejana yang terbuat dari bejana emas dan perak, yang diharamkan pertama memakainya. Yang kedua menyimpannya. Yang ketiga tambalan dari emas itu haram secara mutlak, baik itu tambalan untuk kecil terbesar itu haram secara mutlak. Tapi masalah salah mecet, cet tadi semprot itu ada tafsilannya. Itu tadi Ya. kan kita Ya. sampaikan. Ya. Bagaimana dengan misalnya ada gigi yang ditambal dengan ada giginya yang emas atau apa? Apakah hukumnya ini agak melenceng sedikit dengan tapi kan masih berhubungan dengan emas begitu. Gimana, Ustaz? Itu mungkin bisa jadi kita lihat tafsilannya, kalau itu kita butuhkan tidak ada yang lain, Ya. Kenapa kita harus memakai tambal yang tambal emas itu? Kenapa harus itu gitu kan? Kan yang lain masih ada. Tadi itu yang katakan haram hukumnya memakai emas dan perak, baik itulah kan situ dikatakan sairul isti'malat, untuk semua penggunaan, bukan bejana saja gitu. Berarti Bukan bejana artinya saja. penggunaan gigi misalnya digunakan dengan tambal emas, berarti artinya itu juga haram artinya gitu ya? Kalau kalau masih ada yang lain, Iya. kenapa tidak Baik, masih lain? baik, baik, baik. Baik, Kalau darurat berarti boleh. baik. Jelas. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan bertanya mengenai tentang hukum bejana dalam toharah ini, khususnya bejana yang menggunakan emas. Ya mungkin jika ada pertanyaan, mungkin yang sekarang mungkin belum ada pertanyaan, nanti boleh di komen di pertanyaan di YouTube pada Bapak Ibu atau pada para hadirin yang menonton dari baik rekaman ini atau secara langsung.
nanti dipersilahkan komen, insya Allah nanti kita akan, sampaikan kepada Ustadz Bertas untuk kita akan jawab nanti, bagaimana hukumnya dari, jawaban dari pertanyaan yang Bapak dan Ibu sampaikan nantinya. Mmm, Ya mungkin ada lagi yang mungkin, disampaikan Ustadz Bertas yang sebelum insyaallah kita tutup pada malam hari ini? insyaallah mungkin minggu depan kita akan bahas pasal baru lagi. Kayaknya kalau pasal minggu depan Ya, berarti itu masalah air habis semuanya. Berarti minggu depan itu kita membahas tentang masalah, sunat-sunat gosok gigi, iya, sunat-sunat siwak. Di mana saja kita disunatkan untuk gosok gigi gitu. Insyaallah minggu depan kita bahas. baik, mungkin Ya. Itu juga berkaitan dengan, ya fitrah manusia besok kan masalah gosok gigi, masalah memotong bulu ketek, masalah memotong bulu kemaluan, apa hukumnya dan gimana kita cara mendapatkan sunatnya, itu. Memotong baik, jenggot, memotong kumis, itu semuanya dibahas. ya, baik, mungkin kalau jika tidak ada pertanyaan pada Bapak Ibu, hadirin dan hadirin seadanya mungkin, kita cukupkan pada sampai malam hari ini. Insya Allah kita bertemu kembali nanti di Jumat, pekan depan. Mudah-mudahan, eee, apa yang kita, eee, bahas pada malam hari ini bermanfaat, berfaedah dan juga mudah-mudahan, bagi kita yang mendengarkan dan juga bagi Ustaz Bertas yang menyampaikan juga dilimpahkan juga, balasan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Amin ya rabb. Dan khususnya bagi kita sendiri, kita bisa amalkan, insyaallah, artinya penggunaan bejana dalam penggunaan toharoh itu, jika bejananya emas, berarti kita sudah tahu itu adalah hukumnya haram dengan berbagai macam penggunaannya. Berarti Eee, haram wudhu kita, tidak sah wudhu kita itu. ya, baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis untuk mengakhiri, kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallah wabihamdik, asyhadu Subhanallah. alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini dan juga saya selaku moderator mohon maaf mungkin jika ada, kekurangan, kesalahan juga, saya sampaikan mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kepada jamaah mungkin, saya pribadi minta maaf juga kalau